Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 5 Januari 2021 dengan judul bahwa Allah mengutus anaknya untuk mati agar kita boleh hidup. Ayat inti, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Keterangan, pada penebusan Allah telah menyatakan kasih-Nya dalam pengorbanan, suatu korban yang begitu luas dan dalam dan tinggi sehingga tidak dapat diukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika dosa Adam menenggelamkan umat manusia ke dalam kemelaratan yang tiada harapan, Allah sebenarnya dapat memisahkan dirinya dari makhluk-makhluk yang berdosa itu. Ia sebenarnya dapat memperlakukan mereka itu sebagaimana orang-orang berdosa patut diperlakukan. Ia sebenarnya dapat memerintahkan malaikat-malaikat surga supaya menuangkan atas dunia kita ini cawan-cawan murkanya. Ia dapat membuangkan titik yang gelap ini dari alam semestanya. Tetapi Ia tidak berbuat demikian. Ganti membuang mereka dari hadiratnya, Ia malahan datang lebih dekat lagi kepada manusia yang berdosa itu. Ia menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi tulang dari tulang kita dan daging dari daging kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran, Kristus oleh hubungan kemanusiaannya dengan manusia menarik mereka itu dekat kepada Allah. Ia membungkus sifatnya yang ilahi itu dengan pakaian kemanusiaan dan menunjukkan di hadapan seluruh surgawi, di hadapan dunia-dunia yang belum berdosa, betapa Allah sangat mengasihi anak-anak manusia. Manusia tidak sanggup menghitung karunia Allah, tidak ada yang ditahankan. Allah tidak mau membiarkan dikatakan kelak bahwa Ia sebenarnya dapat berbuat lebih banyak lagi atau menyatakan kepada manusia suatu ukuran kasih yang lebih besar. Dalam karunia Kristus Ia menyerahkan segenap surga. Yang Maha Tinggi, yang ada dengan Bapa sebelum dunia ini ada, telah diserahkan kepada penghinaan agar Ia dapat mengangkat manusia. Nubuatan membukakan tabir bahwa kita boleh memandang tahta surga agar kita boleh melihat di atas tahta itu ketinggian dan kemuliaan. Seorang dalam bentuk manusia datang ke dunia kita ini hendak menderita. Tubuhnya dirobek dan luka karena kejahatan kita. Demikianlah Allah menunjukkan kasih-Nya bagi manusia. Bersama dengan Kristus diserahkannya segenap surga, agar gambar moral Allah dapat dipulihkan kembali dalam manusia. Anugerahnya dalam segala kebesarannya disediakan bagi semua. Saudaraku yang kekasih, Allah dapat saja membuang bumi ini yang telah dipenuhi oleh dosa. Namun Allah gantinya membuang dunia ini dari hadiratnya. Allah bahkan menyerahkan dirinya untuk mati di dunia ini, agar kita manusia boleh memperoleh kehidupan. Inilah kasih Allah yang sungguh dalam, kasih yang tidak terhitung jumlahnya, di mana Allah meninggalkan sorga,
mati untuk Anda dan saya, supaya kita memperoleh kehidupan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan yang indah dan ajaib. Engkau menyerahkan segenap sorga hingga mati di kayu salib untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Terima kasih Tuhan. Di hari ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan dengan kasih Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Ketika kami mengadakan perjalanan, kami merasakan perlindungan dan kami aman di dalam lindungan Tuhan. Ketika bekerja hari ini, Tuhan mencurahkan berkat-berkat dari sorga. Dan kiranya kasih karunia Tuhan menolong umat-umat-Mu untuk tetap sehat di dalam naungan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Thank you.